Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifar Fadilah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang problema dan jiwa keagamaan. Nah, yang pertama yaitu problema. Nah, problema adalah masalah atau sesuatu yang keluar dari yang sebenarnya, yang sesuai ideal dan kenyataan. Nah, kalau agama adalah yang menyangkut kehidupan batin manusia. Oleh karena itu, kesadaran agama dan pengalaman agama seseorang lebih menggambarkan sisi-sisi batin dalam kehidupan yang ada kaitannya dengan sesuatu yang sakral dan dunia gaib. Nah, dari kesadaran agama dan pengalaman agama ini pula kemudian muncul sikap keagamaan yang ditampilkan seseorang. Nah, jiwa keagamaan adalah sikap dalam beragama. Jadi, problema dan jiwa keagamaan adalah masalah dan sikap dalam beragama. Nah, yang pertama yaitu ada sikap keagamaan dan pola tingkah laku. Nah, pengertiannya yaitu sikap dipandang sebagai seperangkat reaksi-reaksi afektif terhadap objek tertentu berdasarkan hasil penalaran, pemahaman, dan penghayatan individu. Nah, yang kedua itu sikap terbentuk dari hasil belajar dan pengalaman seseorang, bukan sebagai pengaruh bawaan atau faktor intern seseorang, serta tergantung kepada objek tertentu. Nah, di sini ada 11 rumusan yang mengenai sikap atau sikap keagamaan dan pola tingkah laku, yaitu ada 11 rumusan. Nah, yang pertama yaitu sikap merupakan hasil belajar yang melalui pengalaman dan interaksi yang terus-menerus dengan lingkungan. Yang kedua ada sikap selalu dihubungkan dengan objek, seperti manusia, wawasan, peristiwa, atau ide. Yang ketiga ada sikap yang diperoleh dalam berinteraksi dengan manusia lain, baik di rumah, di sekolah, di tempat ibadah, ataupun di tempat lainnya, melalui nasihat, teladan, atau percakapan. Yang keempat yaitu sikap sebagai wujud dari kesiapan untuk bertindak dengan cara-cara tertentu terhadap objek. Yang kelima yaitu sikap adalah bagian dominan dari perasaan dan afektif. Nah, yang keenam yaitu sikap memiliki tingkat identitas terhadap objek tertentu, yakni kuat atau lemah. Yang ketujuh yaitu sikap bergantung kepada situasi dan waktu, sehingga dalam situasi dan saat tertentu mungkin sesuai dan bisa jadi tidak sesuai di waktu yang berbeda. Yang kedelapan yaitu sikap dapat bersifat relatif atau konsisten dalam sejarah hidup individu. Selanjutnya yaitu sikap merupakan bagian dari konteks persepsi atau kognisi individu. Nah, yang ke-10 yaitu sikap merupakan penilaian terhadap sesuatu yang mungkin mempunyai konsekuensi tertentu bagi seseorang atau yang bersangkutan. Nah, yang terakhir yaitu sikap merupakan penafsiran dan tingkah laku yang mungkin menjadi indikator yang sempurna atau bahkan tidak memadai. Nah, di sini ada sikap terhadap objek konkret maupun abstrak. Nah, yaitu komponennya itu ada 3. Ya, yang pertama itu komponen kognisi. Nah, komponen kognisi ini yang akan menjawab tentang apa yang dipikirkan atau dipersepsikan tentang objek. Nah, kalau yang kedua yaitu ada komponen afeksi. Nah, komponen afeksi ini yang dikaitkan dengan apa yang dirasakan terhadap objek, yaitu senang atau tidak senang. Nah, yang ketiga yaitu ada komponen konasi. Nah, komponen konasi ini berhubungan dengan kesediaan atau kesiapan untuk bertindak terhadap objek.
Nah, rumusan yang 11 tadi yaitu menunjukkan bahwa sikap merupakan predisposisi untuk bertindak senang atau tidak senang. Nah, ini komponennya ada 3 ya yang tadi dijelaskan, yaitu komponen kondisi, afeksi, dan komponen konasi. Nah, dari sini itu dijelaskan ya, kalau dari 3 komponen itu ada hasil belajar dari interaksi, ada hasil belajar dari pengalaman. Nah, prosesnya itu ada 2. Nah, proses yang pertama itu tergantung pada faktor eksternal seseorang. Yang kedua yaitu tergantung pada faktor internal seseorang. Nah, kalau ini yaitu contoh kasus dari sikap dan tingkah laku. Nah, kalau kasus-kasus negatif itu bersumbernya dari sikap keagamaan yang menyimpang. Yang contohnya itu kurang toleransi, fanatisme, atau fundamental. Nah, kalau sikap motif ya. Jadi yang tanda tambah itu artinya positif, kalau yang strip itu artinya negatif. Nah, ini ada sikap keagamaan yang menyimpang ya. Sikap keagamaan yang menyimpang terjadi bila sikap seseorang terhadap kepercayaan dan keyakinan terhadap agama yang dianutnya mengalami perubahan. Yang pertama itu agama, terus dari agama ke norma, dari norma ke pedoman, dari pedoman ke bersikap, nah dari bersikap ke bertingkah laku, nah dari bertingkah laku kembali kepada agama yang kita anut lagi. Nah, di sini ada perilaku agama yang menyimpang. Nah, perilaku agama yang menyimpang itu karena faktor perubahan sikap. Nah, dari faktor perubahan sikap munculnya kasus positif dan negatif. Contoh dari negatif yaitu kurangnya toleransi, fanatisme, dan fundamental. Nah, yang terakhir yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi sikap keagamaan yang menyimpang. Nah, dari teori stimulus dan respon itu ada perhatian, pengertian, dan penerimaan. Kalau dari teori pertimbangan sosial yaitu ada 2, faktor internal dan eksternal. Nah, kalau faktor internal itu meliputi persepsi sosial, posisi sosial, dan proses belajar sosial. Kalau yang dari faktor eksternal itu meliputi faktor penguatan, komunikasi persuasif, dan harapan. Yang ketiga ada teori konsistensi. Nah, jadi teori konsistensi ini muncullah perubahan sikap. Nah, perubahan sikap ini merupakan proses yang terjadi pada diri seseorang dalam upaya untuk mendapatkan keseimbangan antara sikap dan perubahan. Yang terakhir yaitu ada teori fungsi. Nah, dari teori fungsi ini juga sama ya, terlahirnya atau munculnya perubahan sikap seseorang, dan yang bedanya itu dipengaruhi. Nah, kalau yang teori fungsi ini perubahan sikapnya seseorang itu dipengaruhi oleh kebutuhan seseorang. Nah, kesimpulannya itu sikap keagamaan dan intern diperoleh dari faktor internal dan eksternal manusia. Nah, potensi tersebut bersumber dari faktor intern manusia yang termuat dalam aspek kejiwaan manusia seperti naluri, akal, perasaan maupun kehendak. Nah, sikap keagamaan yang menyimpang terjadi bila sikap seseorang terhadap kepercayaan dan keyakinan terhadap agama yang dianutnya mengalami perubahan. Nah, kasus-kasus negatif bersumber dari adanya sikap keagamaan yang menyimpang, sikap kurangnya toleransi, fanatisme, dan fundamental. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.